Shalom Bapak Ibu Saudara, terutama jemaat Penyedotan Yonatan. Kita bertemu kembali lewat live streaming saat ini. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan dan yang bagi kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini yang sedang mendengarkan dan memberikan kesehatan yang luar biasa. Mari kita satu hari dalam berdoa sebelum kita memulai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada setiap kami. Kami ada sampai hari ini. Adalah semua berkat kemurahan-Mu saja Tuhan.
Shalom semuanya. Halo. Saya percaya umat Tuhan baik di PD Daud Jonathan di tempat ini maupun yang di rumah diberkati Tuhan luar biasa. Percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita sama-sama mendengarkan belajar firman Tuhan pada malam hari ini, tetap kita berjumpa malam hari ini di PD Daud dan Jonathan, yaitu di studio gelombang yang sama, yaitu tetap di Bagus Jalan Demak. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya akan pujikan sebuah pujian. Biarlah pujian ini memberikan kita semuanya. Ayo tebarkan jalan ke desa-desa. Ayo tebarkan jalan ke kota-kota. Ayo beritakan Injil ke seluruh dunia. Tangkap jiwa-jiwa pekerjaan mulia. Pandanglah di sekelilingmu, banyak tuan yang siap dibuat. Siapkanlah lumbung-lumbungmu, mari bersama tuayan sekarang. Ayunkanlah sabitmu, tuai sekarang. Jangan ada tersisa, kumpulkan semua. Bagi Tuhan itu pekerjaan mulia. Juga pujian ini adalah belakang firman Tuhan malam hari ini. Ada hubungannya dengan firman Tuhan malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian, baik di PD Daud Jonathan di tempat ini maupun yang menyaksikan SLB malam hari ini bersama keluarga, udah tahu, udah kenal, udah mengerti, udah sering disampaikan firman Tuhan seperti yang akan saya sampaikan malam hari ini. Karena apa? Saya tahu semuanya hafal dengan ayat-ayat ini. Kita akan sama-sama belajar. Kenapa saya katakan semuanya hafal dengan ayat ini? Karena ini adalah dalam berikutnya adalah judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Dan saya percaya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di desa, di kota, dimanapun pasti hafal dengan ayat ini. Tapi saya cuma akan mengingatkan. Karena apa? Kalau nggak diingatkan, bahasa ibu orang Jawa bilang lupa. Karena apa? Dengan masalah COVID-19 ini belum selesai. Sing dipikirno, orang-orang bilang sing penting sehat, sing penting bisa makan. Itu tok sing dipikirkan. Cuma saya mengingatkan, pikirkan juga, ingat bahwa kita punya tanggung jawab, yaitu tanggung jawab dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, kita semuanya tahu ada perintah untuk murid-muridnya saat itu. Yaitu perintah apa? Kita akan sama-sama pelajari. Saya percaya semuanya, sekali lagi semuanya pandai-pandai baik di tempat ini maupun yang di rumah. Tapi cuma saya mengingatkan supaya nggak lupa bahwa ada tugas yang penting. Dudu sing dipikirno di sini perut. Dudu sing dipikirno sehat tok. Amin. Kita akan sama-sama pelajari. Kita akan baca ayat firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan malam hari ini saya beri tema yaitu perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Saya akan baca ayat ini yaitu di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20 dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Tuhan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu,
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan diimani. Amin. Kita akan sama-sama kupas ayat ini. Kita akan sama-sama pelajari. Kita ingat lagi bahwa ada perintah, ada pesan dari Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Seperti orang dunia, kalau orang yang mau meninggal, papa atau mama kita atau orang yang kita kasih pasti ada pesan. Kalau yang orang kaya-kaya itu punya pesan apa? Supaya hati-hati, supaya apa? Tidak rebutan warisan karena hartanya banyak. Kalau orang yang sederhana cuma bilang, orang Jawa bilang apa? Sing rukun karo adikmu, karo mbak-mbakmu kabeh. Itulah pesan sebelum orang meninggal dunia. Tetapi juga ada perintah, ada pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Ada 4 perintah yang Tuhan berikan kepada kita atau pada murid-muridnya waktu itu. Yang pertama, kita akan pelajari, yaitu di dalam Matius 28 ayat 19. Apa sih perintah Tuhan Yesus? Apa sih pesan Yesus kepada kita? Yang pertama yaitu, karena itu pergilah. Ada perintah dari Tuhan Yesus kepada kita, yaitu tanggung jawab kita itu pergi. Pergi kemana? Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau orang-orang yang lalai sama firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita disuruh pergi, kadang-kadang agak repot. Seperti ketika saya melihat ada utusannya, ketika ada altar call, itu apa? Orang-orang disuruh maju jemaat itu, yaitu penginjilan. Ketika saya lihat yang angkat tangan disuruh menjadi penginjil, diutus memberitakan Injil, cuma ada banyak yang doa gini, ini aku Tuhan. Apa yang bilang mereka? Dibilang mereka, utuslah dia. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Kenapa? Padahal dia mengerti itu adalah perintah Tuhan Yesus, yaitu pergilah memberitakan Injil kepada semua orang. Penginjilan bukan hanya kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan saja. Kita bisa menginjil pelayanan ke penjara. Kenapa? Di penjara itu juga orang-orang butuh Injil. Loh Pak Adik, orang-orang itu kan yang kita kunjungikan orang-orang Kristen kan sudah tahu. Iya, kita perlu ingatkan pada mereka. Saya katakan orang di penjara itu bukan orang yang sesat, tetapi apa? Orang yang tersesat. Karena apa? Mereka tahu Injil, mereka tahu firman Tuhan, tahu Alkitab, tapi tidak menjadi pelaku firman. Jadi saya katakan mereka bukan orang sesat, bukan orang yang sesat, tetapi adalah orang yang tersesat, yang tidak taat pada firman Tuhan. Itu yang pertama, yaitu kita disuruh apa? Pergi memberitakan Injil. Yang kedua, apa perintah Tuhan? Tetap di ayat Matius 28 ayat 19, yaitu bagian B, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Bukan jadikanlah semua bangsa itu gembala-gembala gereja, enggak. Yang ada yang lain-lainnya gitu. Bukan jadikan semua bangsa itu pendeta, enggak. Tapi apa? Tuhan Yesus menyuruh kita. Yang kedua itu perintah Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu apa? Jadikanlah semua bangsa muridku.
Ini luar biasa. Kata-kata murid itu luar biasa. Kenapa saya katakan kata-kata murid itu luar biasa? Murid itu biasanya mau belajar. Ya. Kalau orang-orang yang ya semuanya kan pernah sekolah ya. Kalau ingin naik kelas, kalau ingin lulus, baik mahasiswa maupun anak dari SD sampai SMK sampai SMA, itu pasti mau belajar supaya nilainya baik, nanti bisa lulus, bisa dapat ranking. Itulah murid. Dan yang kedua, murid itu apa? Mau diajar. Diajar apa? Diajar, kalau dalam sekolah diajar mengenai yaitu pelajaran dari sekolah. Juga murid ini yang disebutkan Yesus itu, murid itu mau diajar apa? Diajar untuk mengerti firman Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, supaya orang jaga gak kesasar dalam sing salah. Amin. Itulah yang perintah Tuhan Yesus yang kedua, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah tugas kita semuanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa sih perintah Tuhan Yesus? Tetap di ayat 19. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang disuruh itu membaptis itu bukan hanya pendeta saja, bukan hanya gembala sidang saja. Kalau gembala sidang itu sesuai dengan aturan gerejanya masing-masing. Dari Protestan ada tugas mereka kalau sebelum dibaptis apa? Ada katekisasi buat orang-orang yang mau dibaptis. Kalau di karismatik cuma ada pelajaran prabaptis itu. Tapi lihat situasi dan kondisi. Kalau kita disuruh Tuhan pertama memberitakan Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau sudah kita bimbing mereka, lalu kita baptis mereka. Kalau kita ketemu orang pas penginjilan, pas ada di hutannya, kadang-kadang penginjil misionaris itu ada di hutan-hutan, ada di pelosok-pelosok. Itu apa? Mereka ketika menerima Tuhan Yesus, dia minta dibaptis. Apakah kita mau nunggu katekisasi? Apakah kita mau nunggu dibawa ke gerejanya? Tidak. Lihat situasi dan kondisi. Jadi kita apa? Disuruh baptis. Kita kenalkan, kita bimbing mereka sebentar aja mengenai Tuhan Yesus itu siapa. Yesus akan juru selamat. Setelah kita jadikan murid, kita baptis. Itu adalah tugas, bukan tugasnya pendeta saja, bukan tugasnya penginjil saja, bukan tugasnya gembala sidang saja, tetapi masing-masing lihat situasi dan kondisi. Kalau kita ketemu di jalan, kita orang-orang kita injili, lalu dia minta baptis, baptislah. Saya melihat hamba-hamba Tuhan ketika dia menginjili ada di Taman Bungkul, dia minta dibaptis, langsung aja dibaptis. Karena apa? Orang yang mau dibaptis itu orangnya udah sakit, kelihatannya waktunya udah dekat kepada Tuhan. Jadi kita tidak menunggu lagi, harus ada katekisasi, nggak ada baptis. Tapi apa? Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka minta dibaptis. Kita baptislah mereka, karena itu adalah tugas kita bersama. Amin. Yang terakhir di ayat 20, Matius 28 ayat 20, yaitu tetap diperintah Tuhan Yesus bagian yang keempat. Yang terakhir yaitu adalah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini adalah ajaran tantangan yang pertama. Kalau kita sudah memberitakan Injil, kita sudah memuridkan mereka menjadi murid Tuhan Yesus, dan sudah membaptis mereka. Setelah dibaptis itu kan biasanya itu apa? Ada hidup yang baru. Hidupnya harus beda sebelum dia dibaptis atau sesudah dibaptis. Kenapa saya katakan gitu? Kalau sebelumnya dibaptis itu hidupnya gak karu-karuan. Kalau udah dibaptis itu
seharusnya hidupnya udah baru. Kita ajar mereka, karena mereka sudah menjadi murid, mereka sudah dibaptis. Kita ajar mereka dengan apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita wajib mengajar orang yang baru mengenal Tuhan itu apa? Mengajar pelajaran Tuhan Yesus yang diberikan pada kita yang sudah mengerti. Apa sih pelajaran Tuhan Yesus? Yang pertama itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua itu enggak kalah bagusnya. Apa sih? Kasihlah mereka seperti dirimu sendiri. Dan yang hebatnya pelajaran itu pesan Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus apa? Kasihlah musuhmu dan berdoalah orang yang membenci kamu, orang yang menganiaya kamu. Enggak ada pelajaran yang diajarkan dalam agama yang lain. Itu seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau di ajaran lain ada yang mengatakan, kalau engkau tidak mau disakiti orang, jangan sakiti orang. Ada bahasa Jawa mengatakan begini, lek kowe gak gelem dijewet wong, ojo jewet wong. Itulah ajaran agama yang lain. Tapi Tuhan Yesus enggak, beda. Kalau engkau disakiti, jangan membalas dengan menyakiti dia. Kalau engkau dianiaya, doakanlah mereka. Sering ketika saya ada peristiwa, yaitu ada bom, ini kesaksiannya. Ada bom Natal yang kemarin ya, di GBPS, ada tiga gereja ya. Itu orang-orang tanya sama saya, Pak Dek, orang Kristen dibom, digini-giniin, dikata-katain, kenapa? Pas itu saya akan cek rumah saya dekat apa? Ada tempat ibadah orang lain ngomong gini, Tuhan Yesus itu dilahirkan. Kalau Tuhan dilahirkan, dia bilang apa? Bedanya siapa? Bukan kata orang Jakarta. Di Surabaya juga ada ngomong begitu. Kok Pak Adik sama orang Kristen yang di sebelah itu kan sebelah rumah ibadah itu kan pas itu ada orang Kristen, ada seorang gereja baptis. Tapi dia cuma tersenyum dong. Dia bilang jawab apa? Sing warasai ngalau. Saya bilang gini, ajaran Kristen itu nggak gitu. Tuhan Yesus itu bilang Pak, kalau aku orang Kristen dianiaya, dibom, di apa-apa nggak boleh membalas. Disuruh apa? Mendoakan. Loh, dia bilang gitu sampai ngomong. Kok gitu? Iya Pak. Bahkan kita disuruh apa? Mengasihi musuh kita. Jadi bagaimana kita bisa membenci sama mereka yang ngebom kami, yang menyakiti hati orang Kristen? Enggak Pak. Itulah ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Semua banyak agama di dunia, semuanya baik. Tapi saya katakan belum tentu benar. Beda. Karena kekristenan bukan hanya sekedar agama, tetapi bertanggung jawab iman kita pada Tuhan. Yaitu yang terakhir tadi adalah ajarlah mereka, orang-orang yang baru mengenal Tuhan, itu apa? Dengan ajaran kasih dari Tuhan Yesus. Dan saya percaya, biarlah firman Tuhan malam hari ini, saya cuma mengingatkan, jangan fokus pada masalah COVID-19. Kita nggak ingat perintah yang Tuhan berikan pada kita. Dan saya percaya, cuma saya mengingatkan yang pertama, Tuhan punya perintah sama kita sebelum naik ke surga. Buat kita semuanya, yaitu pergi, beritakannya Injil. Sesuai dengan talentamu, sesuai dengan yang kau bisa. Yang kedua, apa? Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jadikan mereka murid. Karena murid itu mau diajar dan mau belajar. Dan yang ketiga, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir nggak kalah hebatnya itu, ajarlah mereka dengan ajaran kasih dari Tuhan Yesus, supaya mereka apa? Hidup mereka yang baru mengenal Tuhan itu apa? Ada perbedaan.
supaya mereka disakiti, supaya kalau mereka dimarahi orang itu nggak sakit hati, nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semuanya, dan saya percaya ketika kita sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini, kita diingatkan kembali, kita punya tanggung jawab yang luar biasa, yaitu menjadikan orang-orang di dalam dunia ini menjadi murid Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semuanya, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian yang di rumah menyaksikan streaming bersama keluarga berkati firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu memberkati kami di PD Daud dan Renat tempat ini maupun yang menyaksikan streaming bersama keluarganya masing-masing. Kami percaya, kami diingatkan, kami punya tanggung jawab yang luar biasa, yaitu untuk memberitakan Injil, untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid-Mu Tuhan, dan untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan yang terakhir Tuhan, kami ingat bahwa kami mau mengajar mereka seperti Engkau yang mengajarkan pada kami. Kami mengasihi mereka Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, semuanya katakan amin. Shalom semuanya.